Mbak Zidni dan Mas Syamil, Masya Allah. Ya, Nanda sekalian, ini kita masih nunggu teman-teman yang lain juga. Dan mohon nanti Ustadz Ilham kasih aba-aba saja. Ada Mas Wafdan, Masya Allah, Mas Wafdan. Ada Mbak Cinta juga, kelas 2 sekarang Mbak Cinta, Masya Allah. Iya, Bang. Gimana? Ada Mas Abrisam juga kelas Gimana, 2 ya sekarang ya. Oke, Ananda sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan mengikuti event yang luar biasa, yaitu NTH, Napak Tilas Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan mengikuti rangkaian acara yang sudah dirancang begitu luar biasa oleh Ustadz dan Ustazah antum sekalian di SDIT Insan Tama Malang. Untuk apa? Ya untuk nanti kita paham, oh ternyata hijrah itu apa sih? Ya, kenapa kok sampai kalendernya jadi merah sekarang atau ketika 1 Muharram tahun baru Hijriah. Nah, itu sejarahnya seperti apa? Nah, nanti insya Allah akan kita simak. Bilang aja sudah siapkan Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita 40-an peserta ya. 40-an peserta, termasuk juga Ustadz Ustazahnya masih sudah bergabung. Ini Ustadz lihat satu-satu wajahnya. Ada Mas siapa? Oh, ada Mas Faiz juga, Masya Allah. Ustadz lama nggak ketemu Mas Faiz. Assalamualaikum Mas Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi nih? Ada Mas Halim, Masya Allah. Keren banget backgroundnya Mas Halim. Mas Halim pakai virtual background. Sehat Mas Halim? Saya itu kadang-kadang nge-lag. Nah, nge-lag. Hilang. Banyak banget nih. Ustadz mau siapa ya? Ada Mbak Sofi dan adiknya, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Sofi. Alhamdulillah. Sehat Mbak Sofi? Masya Allah. Ini kayaknya wajah-wajahnya udah kangen banget nih sama sekolahannya. Kita berdoa ya, semoga coronanya cepat diangkat sama Allah. Sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di sekolah Insan Tama. Amin. Ustadz juga ini pangling ngelihat Mas Gifari nih. Rambutnya gondrong sekarang Mas Gifari. Assalamualaikum Mas Gifari. Waalaikumsalam. Sehat Mas Gifari? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Udah kangen sekolah ya? Ya. Oke, siapa lagi nih? Tadi mana dia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Mas Nugi nih. Wah, Mas Nugi di taman ternyata. Assalamualaikum Mas Nugi. Ustadz Rujian, gimana kabarnya? Kangen? Alhamdulillah, Ustadz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi belum bisa ke Malang nih. Ustadz Afwan. Kenapa? Barengan, Gozan. Lagi sarapan Ustadz Afwan. Oh, lagi sarapan. Masya Allah. Alhamdulillah sudah bergabung 45-an peserta.
Ustadz masih nunggu aba-aba dari Ustadz Ilham. Nanti kalau kita mulai, mohon infonya. Ustadz mau siapa lagi ya? Ngapain aku ke Bu? Ada acara soalnya penting banget. Itu Papi datang. Udah dibuka kayaknya. Langit Mei. Langit Mei ini kayaknya ini Mbak Sulha deh. Assalamualaikum Mbak Sulha. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Mbak Sulha? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di dekatnya Mbak Sulha, kalau di laptopnya Ustadz nih, itu ada di atasnya ada Mbak Sofia. Nah, kerudung putih. Assalamualaikum Mbak Sofia. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Mbak Sofia? Sehat. Alhamdulillah. Udah kangen sekolah semua kayaknya nih. Insya Allah kita berdoa semoga segera ya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pandemi. Oh, ini ada siswa baru tapi Ustadz nggak asing wajahnya nih. 01 Ahmad Gozlan, Masya Allah. Assalamualaikum Mas Gozlan. Waalaikumsalam. Lagi di mana Mas Gozlan? Lagi di rumah. Masya Allah. Sehat Mas Gozlan? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebagai bocoran nih, Ustadz mau membocorkan rangkaian acara kita ya. Jadi insya Allah nanti acara Napak Tilas Hijrah Rasulullah SAW ini nanti akan ada murotal, kemudian video pengantar, kemudian ada pesan-pesan hijrah dari Tendik ya dari Ustadz. Kemudian ada materi dari Ustazah Yuni, ada ice breaking dari Ustazah Fauzia. Kemudian nanti insya Allah ada materi kedua lagi tentang generasi Z. Wah, generasi Z apa ini? Generasi Z. Nah, nanti akan dijelaskan sama Ustadz Daring ya. Kemudian ice breaking lagi sama Ustadz Yudi. Kemudian penampilan cerita hijrahku. Generasi zombie. Baru selesai. Ini siapa ini? Gozlan gimana sih itunya apa? Videonya? Kawan. Mana kopinya? Ini dia Gozlan. Ya. Mas Baim. Halo. Gozlan. Dan Gozlan. Ada siapa nih? Ada Mbak Jihan. Assalamualaikum Mbak Jihan. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Mbak Jihan. Sehat. Kelas berapa Mbak Jihan sekarang? Kelas 5 ya? Kelas 5. Kok cepet banget. Bentar lagi kelas 6. Wah, bentar lagi terus SMP. Masya Allah. Harus tambah rajin belajarnya ya. Awas Faris Alvar Sani mana ya?
Lain. Di sini ada Mbak Khanza. Masya Allah. Kelas 6 ya Mbak Khanza sekarang. Assalamualaikum Mbak Khanza. Apa Ustazah? Apa? Apa? Antum yang namanya Arsa dah. Enggak. Kagak punya. Alhamdulillah sesuai data ini sudah bergabung bersama kita 61 ini, 61 Aku ngomong. akun. Bagaimana Ustadz Ilham? Apa kita mulai? Iya, Ustaz. Insyaallah sakit. Oke, kita mulai sekarang ya. Alah. Baik, anak-anak sekalian, insyaallah kita akan segera mulai agenda napak tilas hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan mengucap basmalah, Ustadz akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua, manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Tuhan yang telah menciptakan segalanya, alam semesta ini, ya, dan telah memberikan kita kenikmatan. Kenikmatan apa saja? Sangat banyak. Kenikmatan yang apabila kalau kita tulis nih, kalau kita tulis nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai seluruh pena ya yang ada di dunia, bahkan di Al-Qur'an itu dijelaskan kalau yang dijadikan pena itu seluruh pohon yang ada di bumi, kemudian tintanya itu adalah lautan, maka tidak akan cukup untuk mencatat nikmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu, Ustadz pengen dengar semuanya bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salah satu nikmat yang luar biasa yang antum sekarang rasakan itu adalah nikmat kuota. Nah, nikmat kuota internet ya, sehingga walaupun jaraknya sangat jauh, Ustadz ada di Lombok, kemudian Ustadz Ilham ada di Malang, ada di sekolah, teman-teman juga ada di Malang tapi rumahnya jauh-jauh, beda-beda tapi bisa ketemu lewat internet. Nah, maka kita juga harus bersyukur ya diberikan nikmat kuota oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda sekalian, di antara kenikmatan-kenikmatan tadi, salah satu nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat hijrah. Ya, nikmat peristiwa hijrah, wabil khusus kenikmatan ini diberikan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Nah, apa sih keistimewaan hijrah? Antum akan dapatkan jawabannya pada kegiatan pagi hari ini. Dan insya Allah Ustadz yakin ya, kalau antum khusyuk menyimak agenda ini, akan tertanam dalam diri antum semangat untuk berhijrah. Ya, berhijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Ananda sekalian, para juara yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Wahid, isnan, salas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran atau murattal yang akan dibacakan oleh teman antum, ya, yaitu Muhammad Faik
Fahrudin. Ya, kepada Ananda kami persilahkan, monggo Ananda sekalian untuk disimak ya kajian pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini buka dengan Mata anish kurlillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn حملت أمه
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga tadi Mas Faik ya yang membacakan dan juga kita semua yang mendengarkan mendapat pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala beserta keberkahan. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu video pengantar. Nah, video pengantar tentang agenda kita pada pagi hari ini. Agenda Napak Tilas Hijrah Rasulullah SAW. Ya. Silahkan kita simak bersama video pengantar Napak Tilas Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ya teman-teman. Yang lain bisa di-mute dulu. Siap. Hijrah merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah perjalanan mulia sahabat dan Rasul menuju kota Madinah, menjadi pintu gerbang kebangkitan dan kemenangan tersebar ke berbagai penjuru arah. Peristiwa hijrah memang peristiwa penuh berkah. Dalam prosesnya banyak pengorbanan para sahabat dan sahabiah. Hingga Umar bin Khattab mengambil keputusan saat bermusyawarah menjadikannya momen awal penanggalan tahun Hijriah. Sahibi Rasulullah. Bagi kita yang saat ini hidup setelah sahabat dan sahabiah, harus tetap mengingat peristiwa hijrah yang sangat bersejarah. Agar semangat kita terus-menerus bertambah dan kelak dengan semangat dakwah mampu meraih jannah. Mari para juara insan tama kita napak tilas sejarah hijrah Rasul dan sahabat yang mulia. Mantap suaranya Ustaz Rojian. Iya. Ya. Loh Ustaz, lupa ke unmute. Unmute. Gak ada suaranya, Ustaz. Unmute. Di-mute. Mohon maaf Ustadz ternyata lupa ya meng-unmute-nya. Astagfirullah. Saking semangatnya lihat video tadi ya. Bagaimana videonya? Mantap. Mantap ya. Ada yang tahu nggak itu suara siapa? Ayo videonya. Suara Ustadz Rujian ya.
Ya, itu suara Ustadz kemarin. Masya Kebetulan dikasih kesempatan untuk rekaman. Nah, anak-anak sekalian, para juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Ustadz juga cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pesan-pesan hijrah dari asatizah yang ada di Insan Taman Malang. Langsung saja kita simak. Ya, Ustaz. Oh, nggih. Dilanjutkan. Kenapa, Ustaz? Lanjut ya? Nggih. Oke, kita lanjutkan pesan hijrah dari asatid Insan Tama. Fal yatafadhal mashkura. Ayo. Oke. Mau lihat IG-nya Ustadz Rojiana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1441 tahun yang lalu ada satu peristiwa penting dan besar yang menjadi tonggak perubahan umat Islam di dunia. Iya, peristiwa hijrahnya Nabi bersama para sahabat. Sebuah peristiwa yang dengannya umat Islam kemudian memulai satu perubahan demi perubahan besar di dalam sejarah peradaban. Peristiwa hijrah ini tentunya memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Nabi dan para sahabat mengorbankan harta, tenaga, pikiran, dan bahkan tak sedikit pula dari mereka yang kemudian terancam jiwanya. Kita tahu bagaimana hijrahnya Nabi dan sahabat dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Dan yang melatar belakangi peristiwa hijrah ini pula adalah tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. Hijrahnya Nabi, pengorbanan yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat bukan karena takut akan tekanan, tapi lebih karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar perintah inilah Nabi dan para sahabat menyambutnya dengan ketaatan yang total. Beliau dan para sahabat rela meninggalkan kampung halaman tercinta, Makkatul Mukarramah. Beliau dan para sahabat rela meninggalkan bahkan keluarga tercinta, meninggalkan harta bendanya di Makkah demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat apa yang didapatkan kemudian. Setelah peristiwa hijrah ini, umat Islam mendapatkan prestasi, capaian demi capaian, kegemilangan di dalam sejarah peradabannya. Pun demikian dengan kita, antum para juara, saat ini semangat hijrah itu haruslah kita teladani. Kalau sebelum pandemi kita belajar secara offline, sekarang di tengah pandemi online ini kita juga harus semangat. Hijrah menuju online, tetapi semangat tetap harus dijaga. Hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin selama ini masih ada, menuju ketaatan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari sebelumnya kurang mungkin rajin membaca Al-Quran, menjadi semangat membaca Al-Quran. Hijrah dari sebelumnya kurang rajin mungkin merapikan rumah, membantu abi dan umi, sekarang semakin rajin taat pada abi dan umi. Hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah untuk taat tanpa tapi dan tanpa nanti. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, jadilah antum generasi pilihan, generasi para syuhada, generasi pejuang Islam yang pada momen ini, momen hijrah 1441, kita jadikan momentum yang sangat luar biasa. Ingatlah anak-anakku bahwa makna hijrah ada dua. Bisa bermakna hijrah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah dan larangannya. Yang kedua, makna hijrah adalah sesuatu yang buruk. Disinilah antum akan memilih, antum akan hijrah pada yang mana. Sesuatu yang baik ataukah buruk, itu adalah pilihan antum. Namun yang ingin Ustaz harapkan adalah hijrah itu adalah dengan antum semangat yang awalnya antum berleha-leha dalam keburukan, maka pada saat inilah antum harus lebih baik, sholatnya lebih baik, puasanya lebih baik, berbakti kepada kedua orang tua adapun harus lebih baik, karena di sanalah mereka antum akan mendapatkan pahala yang besar. Ingatlah bahwa hijrah inilah yang nanti akan menentukan antum kepada sesuatu yang baik pula, keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Rasulullah Muhammad SAW, dan antum nanti akan bersama dengan orang-orang pilihan. Itu pesan Ustadz. Maka ingatlah bahwa hijrah adalah perubahan menuju sesuatu yang baik. Cukup sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa ini? Apa ini? Ini bentar, ini poster napak tilas hijrah Rasulullah. Mohon info apakah sambutan pesan hijrahnya sudah selesai nggak ya, Ustaz Ilham? Baik, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan pesan-pesan hijrah ya, yang ternyata sudah disampaikan oleh dua ustadz yang luar biasa di Insan Tama, yakni Ustadz Yudi dan juga Ustadz Daring. Ya. Tadi kita sudah simak nasihat-nasihatnya tentang hijrah, dan juga ternyata mengambil atau rekaman videonya ternyata di sekolah ya, dengan baju pakaian hari Jumat ya, mungkin sedikit mengobati kangen kita dengan sekolah ya, sekolah yang sederhana dengan tiang-tiang bambu ya, namun di situ tetap semangat dan belajar dengan rajin luar biasa. Jadi tadi video tadi juga di samping mengingatkan kita tentang hijrah, juga mengobati kerinduan kita tentang
sekolah. Nah, Ananda sekalian, para juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan menyimak materi tentang hijrah, materi pertama nih. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Yuni. Namun sebelumnya Ustadz ingatkan, ya, Ustadz ingatkan kalau biasanya kita ketika di sekolah, ketika ada materi, Ustadz biasanya mengarahkan antum semua untuk anteng ya. Anteng, diam, tanpa suara, bahkan dengan game-game ya, menjadi patung dan sebagainya. Nah, karena ini forumnya adalah online di Zoom, nah Ustadz minta di mute dulu ya. Ya, di mute dulu mic-nya supaya suara-suara lain selain pemateri itu tidak terdengar sehingga teman-teman antum juga bisa menyimak dengan bagus. Siap? Ya? Insyaallah siap ya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuni. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suaranya saling bergantian ya. Jadi antum sudah tahu ya letak mute dan unmute-nya di mana. Jadi nanti Ustazah akan minta antum bersuara, jadi bisa menyalakan mute-nya. Kalau ada yang belum tahu, silakan nanti tanya ke Umi dan Abinya. Nah, alhamdulillah senang sekali Ustazah melihat antum semua satu sekolah ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah. Dan bertemu dengan para juara yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, antum sudah kenal belum sama Ustazah? Siapa yang belum kenal? Angkat tangannya. Ustazah Yuni. Iya, betul. Nah, jadi mungkin Ananda kelas 1 yang baru ya, belum mengenal Ustazah Yuni. Nah, Ustazah kenalan dulu kalau gitu. Ya, nama Ustazah adalah Ustazah Yuni Auliana Putri. Antum panggilnya Ustazah Yuni saja. Nah, Ustazah mengajar di kelas 5. Mana Ananda kelas 5? Angkat tangannya. Oke. Nah, Ustazah punya sebuah pantun. Jadi nanti antum silakan jawab pertanyaan yang ada di pantun ini ya. Silakan bisa di unmute ketika Ustazah tanya. Lihat Nusarara pagi-pagi. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan di mute lagi. Ya, alhamdulillah semuanya semangat ya untuk mengikuti kegiatan yang berjudul Nampak Tilas Hijrah Rasulullah. Jadi kita akan belajar hari ini tentang peristiwa hijrahnya Rasul dan apa yang akhirnya kita harus lakukan selanjutnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ucapan syukur harus senantiasa kita panjatkan atas banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa aja itu nikmat yang Allah berikan? Ada banyak sampai kita nggak bisa hitung. Contohnya nih, apa nikmat yang Allah berikan? Salah satunya nikmat sehat. Coba siapa yang hari ini sedang sehat bisa anggukkan kepalanya?
Oke, sehat ya, alhamdulillah. Atau yang sedang sakit? Ada yang sedang sakit? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Kemudian juga alhamdulillah. Kemudian juga nikmat bernafas. Nah, semuanya bisa bernafas dengan baik tanpa bantuan alat ya. Coba semuanya nafas 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah semuanya bisa bernafas. Karena ada saudara-saudara kita yang sakit itu tidak bisa bernafas dengan baik sehingga membutuhkan alat untuk bernafas. Dan nikmat-nikmat yang banyak sekali lagi lainnya yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, idola kita semua, panutan kita. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, karena kita adalah umatnya Rasulullah dan semoga kita itu nanti bisa dikumpulkan dengannya, dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, pada acara kali ini kita itu akan belajar bersama tentang peristiwa agung, peristiwa penting yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu peristiwa hijrah. Nah, selain itu kita juga akan belajar di sini menuntut ilmu Islam. Lah, Ustazah, kenapa sih setiap hari harus belajar? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Harus belajar terus. Kenapa ya kita harus belajar terus-menerus? Kenapa ya kita harus menuntut ilmu terus-menerus? Karena ada kabar gembira loh. Mau tahu nggak kabar gembiranya apa? Siapa yang mau dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang mau tahu kabar gembira dari Rasulullah? Alhamdulillah. Kabar gembiranya itu kabar gembiranya. Sudah ada yang tahu ya? Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Artinya, siapa saja yang menuntut suatu jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah pasti akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah. Nah, siapa nih yang mau dimudahkan jalannya ke surga? Insya Allah ya mau memudahkan jalannya ke surga. Nah, jadi di materi kali ini Ustazah punya sebuah video. Kita akan nonton bareng videonya tentang bagaimana peristiwa kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkatnya. Penasaran? Penasaran. Oke, siap-siap ya. Silakan di-unmute suaranya dulu. Ustadz Ilham akan share screen ya, menampilkan Di-mute atau di-unmute, Ustazah? Ya. Saya takut nak keluar malam, Mak. Rasulullah tak mahu sesiapa pun tahu kita pergi. Kenapa tak boleh ikut yang lain? Shh, kita tak boleh keluar pada masa yang sama. Terlalu berbahaya. Ayo kita. Biarkan dia. Dia dah tak ada di Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Mana tahu dia akan bina empire dia, Trip? Apa kata? Bunuh dia. Hah? Tapi
Sesiapa bunuh dia akan diserang orang Muhammad. Dan yang lain, siapa yang akan bunuh dia? Siapa kata cuma seorang lantik lelaki gagah daripada setiap kumpulan dan bunuh dia bersama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Iya, kita nak masuk. Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian, bila malam semakin larut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Makkah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat cari dia. Pergi! Ikut sini. Ke pergunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Lewat malam itu, sebelum bertolak ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Makkah. Kota itu penuh dengan kenangan. Anak-anaknya lahir di sana. Di sana juga istrinya wafat. Baginda bersabda, "Daripada semua tempat, kaulah tempat paling berarti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan kerana kaumku mengusirku, aku takkan tinggalkan kau." Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Nabi dah sampai! Nabi dah sampai! Oke, alhamdulillah sudah selesai ya menonton videonya. Film Kisah Hijrah. Oh, enak ya. Ya, nanti bisa ditonton lagi ya.
Ana sudah di-downloadin, Ustazah. Oke, alhamdulillah. Insyaallah ya. Oke, silakan mute lagi suaranya. Nah, dari kisah tadi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa besar, dari peristiwa yang terjadi ini dan peristiwa bersejarah ini. Ada banyak pelajaran, tapi Ustazah nggak akan menyampaikan semuanya. Ustazah akan menggarisbawahi 2 hal saja dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu? Yang pertama adalah dari peristiwa besar itu kita bisa ambil pelajaran, yaitu tentang pembuktian iman. Apa itu Ustazah? Pembuktian iman. Nah, kita tadi lihat di videonya bagaimana Rasulullah, kemudian juga para sahabat, kaumnya yang berada di Mekah, ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah, langsung diperintahkan untuk Rasulullah, Abu Bakar diperintahkan untuk menemani Rasulullah. Iya, siap Rasulullah. Ali diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, siap Rasulullah. Nah, kenapa kok bisa para sahabat itu langsung mau taat kepada Rasulullah? Karena mereka semua beriman, meyakini bahwasanya Allah Tuhannya, Rasulullah utusan Allah. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, mustahil semua itu bisa dikerjakan kalau misalkan tidak ada rasa iman, tidak ada keimanan. Dan itu peristiwa hijrah itu merupakan bukti, pembuktian dari iman kaum muslimin. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang perjuangan. Bagaimana peristiwa hijrah itu bisa terlaksana? Rasulullah sampai berdiam diri 3 hari, bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari. Kemudian berjalan menuju Yasrib, melewati gurun. Nah, itu semua membutuhkan yang namanya perjuangan, atau bahasa kerennya ya, Ustazah kasih tahu bahasa kerennya adalah effort. Perjuangan, effort yang besar sekali untuk bisa melaksanakan hijrah. Nah, dari situ kita juga bisa belajar tentang sikap keberanian. Sikap keberanian yang ditunjukkan oleh siapa? Sepupu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Dia berani untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Itu. Walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kemudian ada kesabaran. Kesabaran yang ditunjukkan bagaimana dia orang-orang muhajirin itu ketika meninggalkan kampung halaman tercinta, meninggalkan rumahnya yang ada di Mekah, hartanya yang nggak bisa dibawa untuk ke Madinah, ditinggalkan semua demi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian juga saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Tsur, Asma binti Abu Bakar itu membawakan makanan untuk ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah ke gua. Itu bentuk juga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, pelajaran inilah yang harusnya antum, kita semua, para juara, ambil. Lah bagaimana Ustazah? Terus Ana harus hijrah kemana gitu? Ana harus pindah kemana? Bukan pindah ya, bukan berpindah, bukan hanya sekedar berpindah tempat. Makna hijrah bisa lebih dari itu, bukan berpindah tempat saja. Dulu mungkin waktu antum masuk langsung ya, sekolahnya, belajarnya langsung ke sekolah, antum pindah dari rumah. Ada yang rumahnya di
daerah Malang, mana ya, Singosari, wah, pindah menuju ke sekolah gitu. Belajarnya karena belajarnya di sekolah. Kemudian ada yang rumahnya di Landung Sari, hijrah, pindah sekolah gitu. Nah, bukan hanya sekedar berpindah tempat, tapi mana hijrah lebih dari itu. Nah, kalau sekarang gimana Ustazah? Ana kan belajarnya di rumah, Ana nggak kemana-mana. Bagaimana yang Ana bisa lakukan sebagai bukti hijrah gitu ya? Menjadi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya sama dengan kalau misalkan antum sekarang dengan belajar. Karena belajar, menuntut ilmu, itu juga bagian, itu merupakan contoh dari pembuktian iman kepada Allah. Coba lihatnya, siapa yang nyuruh antum belajar? Siapa? Siapa? Umi, Abi. Belajar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar menuntut ilmu IPA, ilmu yang lainnya, termasuk ilmu Islam, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disampaikan juga di dalam sebuah hadis yang antum biasa hafal di Insan Tama, yang biasa murajaah setiap hari Jumat. Hadis menuntut ilmu. Bisa kita bacakan bersama-sama? Bisa, hafal ya. Wahid, isnani, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Iya, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, itu sebuah hadis yang memerintahkan kita untuk belajar menuntut ilmu. Nah, belajar ini juga sebagai bukti, sebagai pembuktian terhadap iman kita kepada Allah, karena kita mau taat sama Allah, yaitu dengan belajar. Kemudian yang kedua adalah perjuangan. Nah, dalam belajar pun itu penuh dengan perjuangan. Waktunya yang tidak sebentar ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6, ada berapa tahun? 6 tahun. Itu juga butuh perjuangan, butuh kesabaran. Apalagi kalau sekarang belajarnya di rumah. Pagi-pagi harus bangun subuh, kemudian antum mandi. Wah, airnya kadang dingin lagi. Itu perjuangan itu. Mandi, udah selesai mandi, masih menggigil, kemudian sarapan. Nah, habis itu sholat duha, tahfidz, dan sebagainya. Itu juga membutuhkan perjuangan. Kalau misalkan antum masih males, aduh, nggak mau Umi, airnya dingin, Ana nggak mau mandi, Ana nggak mau sholat duha. Nah, berarti itu belum ada perjuangan dalam belajar. Iya. Gitu. Nah, kemudian juga butuh kesabaran. Apalagi di masa pandemi belajarnya. Harus lihat HP mungkin, laptop, belajarnya via aplikasi Zoom. Ana males Umi, Ana capek, Ana bosen. Nah, di sana juga harus ada kesabaran dalam menuntut ilmu, terutama di masa pandemi seperti ini. Oke, Ustazah akan tanya dulu kepada kelas 6. Nah, kelas 6, apakah antum sudah siap berhijrah? Yang lain Yo, ini suaranya kelas 6 mana ya? Apakah antum sudah siap berhijrah? Ya, insya Allah. Kelas 5, apakah antum sudah siap berhijrah menjadi lebih baik? Keluar itu masa. Siap. Oke. Kelas 4, antum sudah siap untuk berhijrah
menjadi pribadi yang lebih giat dalam belajar? Siap, alhamdulillah. Kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 semuanya. Antum siap untuk hijrah? Siap untuk alhamdulillah. Siap untuk berhijrah menjadi anak-anak yang soleh, lebih giat dalam belajar, lebih tekun dalam belajar, menuntut ilmu, terutama di masa seperti ini. Oke, mungkin itu ya yang Ustazah bisa sampaikan pada materi hijrah kali ini. Ustazah kembalikan ke MC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lu gak punya tempat buku, Rek? Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Tidak ada. Alfa ikut ya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak materi pertama yang luar biasa dari Ustazah Yuni, diselingi dengan tampilan cuplikan film ya yang menggambarkan bagaimana peristiwa Rasulullah dikejar-kejar sampai yang dipertaruhkan adalah nyawa ya. Subhanallah, luar biasa pengorbanan. Oh iya, waalaikumsalam ya. Sementara di-mute dulu sayang suaranya ya. Baik, berikutnya kita langsung saja kita akan masuk ke agenda yang kalian akan dipandu oleh Ustazah Fauziah. Oke. Kita simak pertama ice breaking dari Ustazah Fauziah. Kepada Ustazah kami persilahkan. Cek, suaranya Ustazah sudah masuk ya? Sudah ya, bisa dengar suaranya Ustazah, semuanya jelas? Apa dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, ini bisa share suara atau ini, saya minta tolong sama Ustaz Ilham ya dicarikan instru untuk mengiringi ice breaking-nya mungkin. Coba ya, kalau Ustazah yang nyetel suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran? Kan bisa dengar suaranya, suara musik? Dengar suara musik? Enggak ya? Enggak bisa, soalnya bukan Ustazah yang share suara. Coba ini, minta tolong dicarikan sound pengiring suara instrumen bisa Ustaz Ilham? Ya. Untuk instrumen sampai untuk ice breaking kali ini kita akan main ice breakingnya tepuk-tepuk tangan ya. Jadi kalau Ustazah bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Gitu ya. Pagi. Ya. Bisa ya? Kalau Ustazah bilang pagi, antum tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ustazah bilang siang, antum tepuk tangannya 2 kali. Ya, kalau Ustazah bilang siang. Bisa ya? Kalau Ustazah bilang malam, antum tepuk tangannya setengah. Kalau setengah berarti nggak sampai bunyi. Ya, ingat ya. Coba kita tes ya bersama-sama. Pagi, pagi, pagi.
Siang. Pagi. Siang. Malam. 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 Kalau Ustazah gabung ya, siang pagi. Pagi malam. Oh, masih ada yang tepuk. Harusnya kalau pagi malam berarti tepuknya apa? Tepuk satu dan tepuk setengah ya. Pagi, siang, malam. 1, 2. Coba lagi ya. Pagi, siang, malam. 1, 2, setengah. Oke. Kalau sekarang ya, pagi-pagi, siang-siang. Ya. Pagi-pagi, siang-siang. Pagi, siang, pagi. Sekarang coba lagi. Pagi, siang, pagi. 1, 2, 1. Siang, pagi. Oke. Sekarang ada tepuk satu lagi. Kalau sudah bilang 1, antum tepuknya begini. Ya, kalau tepuk 1, sudah bilang 1. Ya, kalau sudah bilang 2, antum tepuknya sambil bilang hey. Hey. Kan? Coba ya, sudah bilang 1. Hey. Belum 2. Kalau 2 ada hey-nya. Tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Hey, ada hey-nya ya. Sekarang kalau digabung tepuk 1, 2. Hey. Gabung ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, coba. Pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Siang. Tepuk pagi malam. Pagi. Oke, tepuk 1. 1, 2. Lagi harus ini sudah kembali fokusnya. Ada yang masih ini? Ada yang masih belum fokus? Nah, kalau masih belum fokus, coba untuk ambil air minum. Kasih waktu untuk di sini zoomnya ngapain? yang mau minum silahkan minum dulu. Yang mau minum silahkan. Udah ya, dikasih pertanyaan dulu. Selanjutnya sudah serahkan kepada bos. Yang bisa share online ternyata. Kami sampaikan Allah kepada Ustazah Fauziah tadi yang telah menyampaikan atau mengarahkan ice breaking yang cukup menarik tadi ya. Kita tepuk tangan tadi ya. Nah, anak-anak sekalian, para juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, tadi setelah ice breaking sudah bergerak badannya, tangannya terutama, kita akan menyimak lagi materi kedua dari Ustaz Dari yang akan menyampaikan materi tentang generasi Z. Wah, Gen Z. Nah, apa nih generasi Z nih? Makhluk apa nih generasi Z ini? Nah, kita akan simak penjelasannya. Kita Suaranya mengecil, pada beliau kami persilahkan. Aku mengecil ya. Harusnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tes, suara Ustaz sudah masuk belum ya? Alhamdulillah. Tapi Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di pagi yang cerah ini? Ustadz sangat bersyukur sekali bisa bertatap muka dengan antum semua di pagi yang cerah ini. Sebuah kesyukuran yang luar biasa ya. Ini suasananya sangat ramai sekali ya. Mungkin Ustadz Ilham sengaja ini masih belum di mute ya, supaya kelihatan lebih meriah ini sepertinya. Oke, ini yang coret-coret layar siapa ya? Apa? Ayib. Nah, coba Ustadz ingin para juara di kelas 1 dulu. Kelas 1, bagaimana kabarnya kelas 1? Kelas 1. Oke. Kalau Ustadz tanya bagaimana kabarnya, jawabnya cukup Allahu Akbar gitu saja ya, biar tidak kepanjangan ya. Coba kelas 2, takbir. Allahu Akbar. Oh, masya dan kelihatan di laptop Ustadz semangat sekali ya. Ada Mbak Sofia kali. Coba kelas 3, takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Kelas 4, mana takbirnya? Allahu Akbar. Oh, ada Mas Akmal terlihat pakai peci insan tama. Kelas 5, takbir. Allahu Akbar. Ada Mbak Zidni dengan Syamil di sampingnya. Ya. Ada Mas Zidan sambil makan-makan. Oke, kelas 6 nih, kelas yang final grade. Takbir. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Nah, itu Ustadz ingin menunjukkan semangatnya antum semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yuni. Bagaimana heroik, bagaimana pengorbanan semangat yang diberikan oleh para sahabat Rasulullah dalam momen hijrah 1400-an tahun yang lalu. Nah, Rasulullah hijrah itu bukan pakai pesawat terbang, bukan pakai kereta api, enggak. Rasulullah hijrahnya jalan kaki. Ada yang pakai onta, pakai kuda, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang hijrah, tadi sudah dibahas oleh Ustazah Yuni. Hijrah itu dari secara bahasa ya, itu berpindah tempat. Oh, pindah tempat tuh. Perpindahan dari mana? Waktu itu dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Bukan pindah rumah ya? Oh, bukan pindah rumah katanya. Iya. Nah, hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu sudah tidak akan terjadi lagi. Bahkan kita kenal bersama ada laulam akhta qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da hada. Enggak ada hijrah lagi setelah ini. Maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi semangat hijrah itu, itu harus tetap ada pada diri kita.
makna hijrahnya. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, kita harus segera hijrah. Antum sekarang kan sudah kenal baik tuh, sudah banyak yang tahu. Lagi ngetren artis-artis pada hijrah, Ustaz. Apakah artis-artis tiba-tiba naik onta? Wah, Anda mau hijrah. Mantan rocker, mantan penyanyi metal, tiba-tiba hijrah. Oh, hijrahnya bagaimana? Pakai onta? Enggak. Ya. Hijrahnya kita sekarang itu adalah hijrah maknawi. Hijrah secara esensi dari sesuatu yang buruk, dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Nah, kalau orang dulu, orang zaman masih tidak ada pesawat, nggak ada gadget, nggak ada pertemuan online seperti ini, nggak ada pantai yang bisa menjadi backgroundnya Ustadz, padahal Ustadz sedang tidak ada di pantai. Wah, kebiasaan-kebiasaannya, kebiasaan buruknya mungkin, ya, kebiasaan buruk pada zamannya. Keburukan-keburukannya adalah keburukan pada zamannya. Maksiat-maksiatnya modelnya ya maksiat model zaman itu. Mungkin anak-anak zaman tahun 70-an, 80-an, maksiatnya itu apa? Oh, ada jagungnya tetangga berbuah. Ini enak nih jagung nih diambil tanpa izin. Nauzubillah. Atau ada anak zaman dulu mau kebiasaan buruknya nulis-nulis di meja sekolah, lagi kesel nulis di meja sekolah. Wah, kesel. Nah, mereka pada zamannya juga diajak untuk berhijrah. Mereka juga punya semangat untuk berhijrah. Ustadz-ustadzah mereka, guru-guru mereka mengajak mereka untuk hijrah dari kebiasaan lama di zaman mereka. Kalau misalkan suka coret-coret, akhirnya dinasihati, ya, diajak oleh ustadz-ustadznya untuk nggak suka coret-coret di meja. Ustadz Daring dulu ngerasakan, dulu Ustadz pernah belajar di TPQ, diniyah. Di rumah Ustadz dulu namanya madrasah. Padahal madrasah itu artinya sekolah. Ya. Cuman di daerah Ustadz yang namanya madrasah itu ya sekolah agama TPQ sore hari. Nah, kalau sekolah pagi ya namanya sekolah. Lemot. Ustaz. Ngelak punya Ustaz. Sari. Nasinya. Ya, untuk informasi bersama, insya Allah kegiatan Napak Tilas Hijrah ini di-live-kan melalui Facebook Insan Tama Malang dan YouTube Insan Tama Malang. Setelah kegiatan ini, antum bisa melihat kembali materi-materi yang spesial. Siap. Ya. Aku nggak kelihatan Muhammad. Iya. Ustadz Daring mana? Wih, di kuburan anak alim. Oke, sepertinya Ustadz Daring ada kendala teknis, ya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, kita coba tunggu sebentar. Belum nanti kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Kita coba tunggu sebentar. Jadi sebagaimana informasi yang tadi udah disampaikan Ustadz Ilham ya, alhamdulillah acara kita di forum Zoom pagi hari ini nanti antum bisa saksikan tayangan ulangnya, live-nya ada di Facebook ya, Facebooknya Insan Tama Malang dan juga di YouTube Insan Tama Malang ya.
Jangan lupa kalau ngelihatnya di YouTube, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe ya. Jadi biar jadi channel yang keren, oke? Biar jadi YouTuber keren Insan Tama Malang ya. Amin. Amin. Tama Malang. Oke, kita masih menunggu Ustadz Daring. Kita coba tunggu sejenak. Sekolah terkenal. Tadi Ustadz Daring. Sekolahnya paling terkenal. Tadi Ustadz Daring pakai virtual background ya. Jadi terlihat ada di pantai, Masya Allah. Nah, Banget punya adik. kalau kita lanjut ke agenda berikutnya, Ustadz mau cek dulu nih. Ustadz Yudi ya. Assalamualaikum Ustadz Yudi. Backgroundnya punya Halim, horor. Assalamualaikum Ustadz Yudi. Jam 11. Aman. Jam 11. Assalamualaikum Ustadz Usara. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Untuk ice breaking kali ini, teknisnya adalah antum akan melihat video ya. Ustadz Turjian. Oh, berarti sudah siap ya ice breakingnya ya. Baik. Baik, Ananda sekalian, berikutnya kita akan menyimak mengikuti ice breaking dari Ustadz Yudi. Nah, akan dioperatori oleh Ustadz Ilham. Monggo Ustadz Ilham bisa ditampilkan. Oke. Nanti semuanya teknisnya adalah kita akan melaksanakan kegiatan senam. Ada yang tahu senam? Kapal fair. Senam yang antum tahu, senam yang bagaimana? Ya, ada yang tadi sudah langsung mengatakan 1, 2, 3. Wah, itu senam badan. Namun, pada kali ini ada yang berbeda, spesial untuk antum. Nanti Ustadz akan memberikan video sehingga nanti antum bisa mengikutinya. Fungsi dari senam ini adalah untuk kesehatan otak kita. Wah, ternyata otak bisa lebih sehat juga ya. Pada ice breaking kali ini kita akan melaksanakan senam otak. Nah, gimana senam otak? Momo. Muter-muter. Otaknya disenamin. Enggak kayak gitu kok. Emang muter-muter pakai otak? Enggak. Enggak kok muter-muter. Makan. Apa itu? Biarin aja lah orang praktek. Apa nyanyi sih? Baik, Assalamualaikum Ustadz Ilham. Kamu tuh pergi deh. Ini Nggak tahu Ustaz mana ini. Iya. Ustaz. Oh iya, tadi nenek tuh juga kayak gitu. Macet. Tapi ada suaranya ini. Kita tunggu dulu ya. Sepertinya ada Bisa juga nggak ada mesinnya kayaknya ini. Habis ya? Kendala teknis ya. Malah.
punya mobil-mobilan. Ini masih ada kendala, bisa dilanjutkan Ustaz sebentar nggih. Oh, nggih. Dilanjutkan ke penampilan cerita hijrahku. Ini masih Mana videonya? Oke. Baik, mohon kesabarannya nada sekalian ya. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar ya. Jadi di luar rencana ternyata ada sedikit permasalahan, ada sedikit problem di laptop atau kendala teknis ya. Karena kita nggak tahu ya kendalanya seperti apa. Ini sedang ditangani oleh Ustadz Ilham. Kita doakan bersama semoga bisa selesai ya, bisa tampil nanti as breaking dan juga nanti penampilan cerita hijrahku. Baik, Ustadz mau menyapa dulu atau memberikan sedikit challenge ya. Siapa yang bisa membuat pantun tentang hijrah? Ayo. Oke. Yang bisa silakan nyalakan mic-nya. Kemudian Nama suaranya. sebut nama. Nanti saya persilahkan.